Suaranya bagus, Masya Allah. Kepala Desa Talajung, Bapak Samen Esos pun di Kepala Desa. Oh ini ya, langsung saya panggil Pak Lurah supaya nanti ketika saya ke Jakarta ke sini bisa paham paling tidak. Segenap pengurus MWCNU Cikarang Barat hadir Rois Surya Kiai Haji Ihsan Said SPDI pun dibayar. Masya Allah, kok masih muda bener Rois Surya ya. Alhamdulillah, saya juga pernah jadi Rois Surya MWCNU dulu waktu masih muda, tapi sekarang ya juga masih udah tua. Kemudian Tanfidiah hadir. Bapak Sinten ini belum tercatat Pak. Kayaknya ini ngarang kayaknya ini. Wih, dicatat si sana. Aduh. Tanfidiah MWCNU yang saya hormati, segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Talajung yang saya hormati pula, pemohon yang datang ke rumah saya langsung Pak Yai Haji Khalilur Rahim apa Rahman? Iya, kali punyai langsung ke daerah Tegal sana. Terima kasih, semoga bisa menjadi teman dari dunia sampai akhirat. Terakhir pada bapak-bapak ibu-ibu yang hadir pada pertemuan malam hari ini yang saya hormati pula. Pertama yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin kuat dan semakin kuat. Semoga Allah berikan syafaat nanti di hari kiamat. Allahumma, yang kompak Allahumma, tambah kompak lagi Allahumma. Oh, harusnya ngotot ya. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita minal dzulumatil nur. Bapak Ibu yang saya hormati, terlebih dahulu perkenalan ya Pak ya. Perkenalan ya Bu ya. Nama saya Misbahuddin. Siapa? Misbahuddin dari Kabupaten Tegal Pak. Kadang ada orang ketika melihat ke Tegal itu agak kebingungan. Kenapa? Di Tegal itu ada dua wilayah Pak. Wilayah yang pertama adalah Kota Madia, meliputi 4 kecamatan. Wilayah yang kedua adalah Kabupaten Tegal, meliputi 18 kecamatan. Sedangkan tempat saya itu adalah di Kabupaten Tegal, Slawi Ngulon. Ya Ngulon paham ora ya? Ngulon paham ora Pak? Anak wong Jawa nih anak. Oh, Slawi Ngulon. Masya Allah, alhamdulillah. Saya juga ikut ngisi acara di beberapa stasiun TV Pak. Saya ngisi di Kompas TV itu sudah sekitar 7 tahun. Saya ngisi acara di TV One Pagi Assalamualaikum Nusantara, kemudian Live Damai Indonesiaku. Saya ngisi acara lagi di iNews, ada acara Cahaya Hati Indonesia, tayang setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 sampai jam 2 siang. Durasinya 2 jam, tapi sekali menghadirkan itu 3 penceramah. Saya juga pernah ngisi acara di TVRI Senayan Jakarta, acara Serambi Islami. Juga pernah ngisi acara di Hotshot SCTV. Alhamdulillah saat ini kalau saya kesuan kali desa Talaju, betul?
Desa Talajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma. Enaknya malam-malam seperti ini ngopi ya Bu ya. Ya Pak ya, ngopi. Tolong panitia, saya siapkan kopi. Siapkan kopi, tolong panitia ya. Tadi sudah ngopi pas kori ya. Iyai tadi yang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karena suaranya bagus Pak, saya tertidur Pak. Diundang oleh oleh pembawa acara, saya masih tidur. Asli saya ini agak kelelahan juga. Semalam di Cirebon, pulang besoknya langsung pengajian di Selawi, langsung ke sini. Saya tidak pulang ke rumah, langsung ke sini Pak. Dan besoknya itu langsung di Pemalang, malamnya di Pondok Pesantren Selara Kidul. Terus ya Allah, minta doanya semoga Allah berikan kesehatan. Allahumma. Saya ini asli Tegal. Ya bahasanya bahasa ngapak pengonong sing ora bahasa ngapak ya, yen orang ngapak orang. Jadi pinter sih. Anak wong Tegal nih. Jawane anak. Ya bapak-bapak ada orang Jawanya ndak Pak? Ada ya? Kayak si Gondrong. Gondrong mau Jawa? Banyumas gua apa priwe jan pencot banget. Saya sering isi daerah Banyumas Pak. Kalau daerah Kidul ngapak lebih ngapak daripada Tegal Pak Kiai. Kalau Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Kebumen, wah di sana ngapak. Kalau di Tegal cara memanggilnya Pak, di sana Pak. Iya betul Bu. Kemudian kalau di sana, kalau di Tegal kan ngelih. Bahasa sininya kan lapar ya. Tegal apa ya? Ngelih. Tapi yang Purwokerto mbok lah priyo kecot banget. Kecot apa ya? Lapar. Bahasa ngapak. Kata orang Jawa, ya ngapak itu katanya kalau tidak ngapak tidak penak. Masya Allah. Berarti aku akan batirin akhirnya ya Allah. Alhamdulillah. Kami kisah Korea ternyata wong Tegal. Kami kisah Korea ternyata wong Tegal. Setelah kenalan wong ngapak juga. Ketika saya ngisi acara di iNews Pak, bertemu dengan Ustadz Munawir Ngajir. Kamu ngapak Pak? Nah studio nasional kan dari Tegal. Baru Cilacap. Takutnya ngomong Kang dikasih kalian Jabira. Nah studio kadangnya kayak gue Pak, yang ikut seringis. Masya Allah. Ya nyokopinnya guru ngancung lah kayak. Terkait dengan adanya acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika masuknya bulan Rabiul Awal, kalau orang Jawa biasa mengatakan monine bulan mulut, bulan apa? Ayo bareng mo, cangkeme muncis mo. Kalau orang Jawa gitu Pak, mulut, ya. Ketika masuknya bulan Rabiul Awal, kebanyakan umat Islam sedunia, catat Pak sedunia, mereka kebanyakan mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kenapa kebanyakan? Kenapa mayoritas Pak? Perlu diketahui bahwa penduduk dunia yang Muslim adalah kebanyakan aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Apa Mas? Kopi Mas? Oh ya nak kopi ini alhamdulillah. Ya Allah. Jadi aku itu manusia. Banser ini. Banser tolong ada banser 2 kesini Sir. Banser kesini Sir. Terima kasih Mas ya. Terima kasih ya Allah. Jajannya orang usah. Ya Allah. Panceramah gon mangan jeruk.
roti bisa seret. Banser, kalau ada banser tadi yang ngawal saya ada banser, tolong banser disuruh 2 ke sini ngawal saya di sini. Tolong banser tadi yang mana banser disuruh ke sini mas, banser ya. Ya. Sekali lagi perlu diketahui juga Pak, ormas yang paling terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama. Saya dapat info dari PBNU karena saya pengurus PCNU Kabupaten Tegal itu 4 periode Pak, dan juga pengurus MPCNU 4 periode juga. Jadi di NU agak sedikit alhamdulillah mendalami NU. Ya, ada kabar dari PBNU bahwa organisasi terbesar di Indonesia, baik di Indonesia maupun dunia adalah NU. Bareng yuk, N Kopa N. Kopi ini susu adem. Susu, masya Allah. Jaduk apa niki? Kopi. Nah ini susu. Alhamdulillah, masya Allah. Ya. Sini Mas Banser, sepatunya diculi 2 menit. Sini Mas Banser, sini duduk sini aja. Silaku bang, kayak orang nurul berkat. Silaku bang, saya maju lagi. Biasa kita coba ya ngono kayak piye. Nah, kita coba ya kok ngentut. Silaku bang ngono, orang ngerti keprimen. Coba kayak seperti ini nih. Nanti kecapean kalau begitu capek. Bener orang ngerti. Oh biasa luruh berkat kamu ini orang ngerti. Masya Allah. Saya ini sangat nyaman apabila ceramah ada banserah. Ketika saya ngisi di luar Jawa, saya ngomong saya PCNU bersama PCNU-nya hadirkan minimal kalau tingkat kabupaten 20 banser. Ya, enak kalau ada banser Pak. Tugas banser apa sih? Banser apa sih? Menjaga Nahdlatul Ulama dan kiai-kiai NU. Kiai ini sih menjadi banser. Salah. Ya. Saya nyaman apabila dikawal oleh banser. Coba video-video saya di YouTube, kebanyakan itu bersamaan dengan banser Pak. Karena salah satu tugas banser adalah mengawal kiai-kiai NU Pak. Apabila ada tembakan nasar dari Palestina, si kena di situ. Duar, tapi matinya mati syahid. Ya, alhamdulillah. Kalau mati syahid bersamaan dengan ruh dicabut oleh malaikat Israel, diperlihatkan tempat duduknya di surga. Wow, bagus malahan. Masya Allah. Lagi ketika masuknya bulan Rabiul Awal, kebanyakan umat Islam sedunia mengadakan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seandainya teman-teman kita sesama Muslim, mereka tidak mau mengadakan acara peringatan Maulid, tidak jadi soal, tidak masalah. Ya, kita harus saling hormat, sayang menyayangi sesama Muslim, karena Muslim adalah bersaudara. Gitu. Tetapi bagi orang yang sudah kontinu Pak, terbiasa mengadakan acara peringatan Maulid Bu, lanjutkan. Baryo, tangan diangkat, lanjut. Apa tuh? Bahasa benar, tangannya diangkat, lanjut. Itu golong. Balik kalisan, balik. Lanjut. Semangat tuh. Ya Allah. Maaf ya Sir ya, guyonan. Jamnya wis lunas. Jamnya sudah lunas. Kalau belum lunas, saya kasih jam ini, tidak apa-apa, saya kasih. Tapi kalau sudah pakai jam, saya tidak kasih. Kamu sudah punya jam, tapi di rumah ada ya?
Katanya di rumah ada jam dinding. Masya Allah. Ya. Jadi ketika kita mengadakan acara peringatan Maulid harus meluruskan niat. Karena niat itu menentukan hasilnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul bersabda begini, innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya baik, hasilnya. Kalau niatnya jelek, hasilnya. Kok jeleknya menghadap di sini? Ya. Jadi benar-benar harus meluruskan niat. Tujuan daripada memperingati Maulid itu apa? Tujuan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pertama, gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gembira bahasa sininya apa? Bukan senang. Kalau senang bahasa Indonesianya senang. Gembira bahasa sininya apa? Bahasa sininya? Atau kadok. Apa sih bahasa sininya gembira apa sih? Ki asli sini apa enggak? Senang itu senang bahasa Indonesianya. Pokoknya gembira ya, paham gembira ya. Kata-katanya itu beda antara gembira dengan senang, beda. Tapi artinya sama sih, dipahami sama, hanya lafadznya beda. Gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kenapa gembira? Karena Nabi Muhammad itu dilahirkan di alam dunia membawa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk membawa rahmat bagi semesta alam. Patut kulo kali panjenengan bergembira dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil gembira Pak di Al-Quran surat Yunus, surat apa? Surat apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu, maka hendaklah dengan itu mereka bergembira. Barang bergembira. Wa khairum mimma yajma'un. Karunia dan rahmat itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menjelaskan, yaitu lebih baik ya yang dikumpulkan harta duniawi. Patutlah kalau kita bergembira dengan adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada non muslim bu, kalau bahasa Qurannya namanya kafir, namanya apa? Tetapi bahasa yang halus NU ya diperhalus, namanya non muslim. Ada seorang non muslim pak, pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab. Namanya siapa? Sedangkan Pak Abu Lahab itu sudah diabadikan dalam Al-Quran termasuk kategori salah satu orang yang celaka. Celaka bahasa Bekasinya apa? Pak, barang mikir Pak, bonyong kudu wong Bekasi. Cilaka bahasa Bekasinya apa? Celaka. Apes bahasa Jawanya apa? Apes. Ya. Ketika Nabi Muhammad SAW itu ponakannya dilahirkan, diberitahu, diberi kabar. Siapa yang memberi kabar? Budaknya yang bernama Suwaibah. Setelah diberi kabar, Abu Lahab gembira bu. Dengan cara apa? Dengan cara begini pak, gembiranya meloncatnya kakinya itu mengangkat dengan ringan. Bahasa sininya apa pak? Kayak dia. Apa? Ndrek-ndrekan
Trik-trikan paham ora sih Bu? Kayak bahasa kayak ngangkat-ngangkat kaki bahasa sininya apa? Cingklakan. Cingklakan bahasa Tegal Pak. Bahasa sininya apa? Oh cingklakan ya, sama ya. Oh berarti sama, Bekasi sama Tegal hampir ada bahasa yang sama. Abu Lahab dengan gembira begini. Kemudian apa? Oh, tetangga-tetangga, keluarga-keluarga dikumpulkan. Syukuran lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking gembiranya, budak yang pernah Muswaibah itu dimerdekakan. Suatu ketika Abu Lahab juga meninggal dunia. Bahasa sininya monine mati bareng setiap manusia bakale mati Pak, mati, termasuk Abu Lahab juga meninggal. Meninggal enak nemen ya matilah setiap orang pasti mati. Orang kaya orang miskin pejabat rakyat Misbahuddin terus nanti wah saya ini tanggungannya banyak. Saya banyak tanggungan Pak Kiai. Kok kenapa saya banyak tanggungan? Iya, di bulan Syawal sudah banyak jadwal pengajian. Jadi ditunggu oleh orang banyak. Matinya nanti minta kepada Allah berikan kesehatan panjang umur. Abu Lahab mati. Ketika Abu Lahab mati karena dalam keadaan non muslim tidak beriman kepada Allah Pak, disiksa setiap harinya, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, terus disiksa. Tetapi setiap hari kelahirannya Nabi itu siksaannya diperingan. Lahirnya Nabi hari apa? Senin apa Selasa? Senin apa Rebo? Rebo saja yuk. Oh Senin tetap kuat. Ini binaan Pak Yai Khalil. Lahirnya hari apa? Senin. Ya hari Senin. Setiap hari Senin siksaan Abu Lahab itu diperingan. Diperingan bahasa Bekasinya apa? Diperingan bahasa Bekasinya apa Pak? Dientengin. Waduh, iya gue bahasa Betawi Pak. Dari orang hati Pak. Dientengin katanya. Ini bahasa Betawi di bukan Bekasi. Bahasa Indonesianya diperingat, bahasa Betawinya dientengin. Waduh, dientengin ya. Setiap hari lahirnya Nabi Muhammad ya, siksaan diperingat, dientengin. Kenapa? Karena ketika masa hidupnya gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan Pak Bu, non muslim saja pamannya Rasul ketika gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada manfaatnya di alam kubur. Siksaan dientengin, diperingan. Apalagi kita orang-orang yang bertauhid, yang gemar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Rabbal. Insya Allah Pak Bu, gembira kita saat ini, bahkan per tahun, bahkan per minggu ya, gembira dengan adanya Nabi Muhammad. Nanti ketika kita meninggal dunia pasti yakin ada manfaatnya untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin ya Rabbal. Nabi Muhammad SAW juga memperingati hari kelahirannya sendiri. Bukan kita saja Pak. Nabi Muhammad itu memperingati hari kelahirannya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berpuasa. Rasul memperingati hari kelahirannya dengan cara apa Bu? Berpuasa. Lahirnya Kanjeng Nabi tadi hari apa? Setiap hari Senin Rasul berpuasa. Suatu ketika Rasul pernah ditanya Pak tentang puasa di hari Senin. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. An Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil isnin faqala dzalika yaumun wulidu fihi wa bu'itsu fihi wa ursila alayya fihi. Suatu ketika Rasul pernah ditanya Pak tentang puasa hari Senin. Apa jawaban Rasul? Jawabannya begini, dzalika yaumun wulidu fihi. Ini ada yang di hadis itu, redaksi hadis, ada yang pakai lafaz dzalika, itu kitab Bulughul Maram, ada yang pakai lafaz dzaka, itu dalam kitab Fiqhus Sunnah. Keduanya betul semua. Yang pakai lafaz dzalika, yang Abdul Somad niku sering pakainya lafaz dzaka. Ya, tapi ada seandainya ada kiai yang lain, ustadz yang lain pakai lafaz dzalika, itu pun benar, di kitabnya ada. Ya. Jawabannya begini, dzalika yaumun wulidu fihi, pada hari itu saya dilahirkan. Hari pada hari itu saya diutus dan saya diturunkan wahyu atau diturunkan wahyu kepada saya, yaitu Al-Qur'an. Hari itu diakui oleh Rasulullah SAW, bahkan hadisnya sahih Pak. Masya Allah. Ya. Yang kedua, tujuan kita mengadakan acara peringatan Maulid, keluar dari rumah menuju tempat ini adalah salah satu bertujuan menuntut ilmu. Bahasa hariannya namanya mengaji bareng. Kompak. Bahasa Jawanya apa ngaji? Ngaos. Apa? Ngaos. Ini kalau bahasa Jawa ya. Sejak dulu Pak, ketika mengadakan acara peringatan Maulid dikemas oleh ulama-ulama zaman dulu sampai sekarang. Kemasannya apa? Coba bayangkan tadi panjenengan melihat. Dari awal ada hadroh santriwan dan santriwati. Ya, kemudian ada bacaan Al-Quran, sholawatan. Kemudian memanggil penceramah dari Kabupaten Tegal. Secara otomatis penceramahnya adalah ya menerangkan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu termasuk mengaji, menuntut ilmu. Sedangkan Pak Bu, menuntut ilmu itu hukumnya wajib Pak. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Seandainya ada orang Islam, KTP-nya, buku nikahnya, tapi jarang mengaji, kira-kira model seperti itu ada? Ada model seperti itu ada? Kalau di Bekasi insya Allah ahli mengaji semuanya. Allahumma amin. Seandainya ada orang Islam kemudian tidak mengaji Bu, konsekuensinya nanti akan disiksa oleh Allah karena meninggalkan satu kewajiban, berarti dosa akhirnya disiksa. Betul loh. Mulai diupayakan orang Islam yang mengaji, jangan alasannya repot. Wong urip ya repot, wong edan be. Wong edan repot apa ora, Bu? Repot, Pak. Wong edan repot, Pak. Saking repote ora sempat adus. Bener ora? Saking repote orang sempat cukur. Oke, gondrong masih jeneng kita diingo. Kalau ya gondrong kayak orang Cingapak, kalau itu kan sengaja dirawat kan ya. Tapi kalau orang gila kan nggak dirawat. Saking repote orang gila nggak sempat berpakaian wude. Bahasa Jawa ini muda. Bahasa sininya telanjang. Telanjang apa? Oh, kalau telanjang bulat. Bener Pak, telanjang bulat. Bahasa sininya telanjang bulat. Kalau bahasa Tegal muni udebran. Udah apa? Saking repote wong edan udebran. Ngalor ngidul gawani kresek kontang manting. Repot apa mboten? Repot mboten? Ya tak belajar bahasa Tegal. Repot apa mboten? Repot orang gila saja. Repot apalagi orang yang waras. Jangan punya alasan Pak. Repot. Yang penting itu bisa memanage waktu, mengatur waktu. Kalau pagi masih repot karena PNS, P3K, honorer, ya.
cari pengajian yang siang hari. Kalau siang hari masih repot, cari pengajian yang di malam hari, pas seperti ini, malam hari. Kalau pagi, siang, malam masih repot, cari pengajian yang seminggu Kalau seminggu sekali masih repot, cari pengajian yang 1 bulan 2. Kalau 1 bulan 2 kali masih repot, Pak, cari pengajian yang sebulan Yang penting jangan sampai tinggal mengaji. Terus apa? Ketika mengaji itu ada etika-etikanya, Pak. Contohnya seorang lelaki ketika mengaji, ya, tutup aurat semuanya. Perempuan juga sama, ketika mengaji menutup aurat, kecuali jamaahnya Gus Ikdam. Itu beda, Pak. Gus Ikdam itu alumni pelosok. Anak saya juga sekarang masih di pelosok. Ya, sudah 6 tahun lebih. Gus Ikdam itu alumni pelosok, pondok pesantren pelosok Kediri. Ya, bayangkan Pak, anak yang masih muda, menurut saya masih anak, lahiran tahun 90. Kalau saya kan di atas 50. Umur saya di atas 50, Bu. Apa kelihatan muda? Kelihatan muda? Kelihatan muda kan? Seperti bujang. Seperti apa? Bujang. Tapi asli umur saya di atas 50. Nah, kecuali jamaahnya Gus Ikdam, Masya Allah, jamaahnya biasa disebut di video-video namanya garangan. Apa namanya? Apa, Pak? Garangan. Yang namanya garangan campur baur, Pak. Orang mendem, mabuk juga ada, germo juga ada, PSK juga ada, garong juga ada. Terus apa namanya? Perampok juga ada mengaji, campur baur, hebat. Saya acungi jempol, beliau yang masih muda tetapi Allah amanatkan ya begitu berat ya, Pak ya. Pengajar rutinnya saja yang saya tahu lewat video itu 50.000, Pak. Masya Allah. Bayangkan pengajar rutin 50.000 di Indonesia baru ada, kali ini baru ada. Yang mengaji bukan orang-orang Islam saja, non Muslim juga mengaji. Hebat nopo mboten? Alhamdulillah. Kalau jamaahnya Gus Ikdam ada yang mabuk, ada yang lektonan. Lektonan paham dah? Lektonan si tangannya ngangkat keleke, katon keleke ireng gede-geduna. Alamane jamaah Pak wong wadon si pakaiannya sanduring dengkul. Pakaiannya segini. Perempuan dan pakaiannya segini. Didelengna dosa ora didelengna wong. Eman-eman. Didelengna dosa ora didelengna wong. Matane weru kowe maneman. Masya Allah. Tetapi ketika kita yang sudah terbiasa mengaji, apa Mas? Oh ya, nanti kalau sedang mengaji kemudian banyak makanan nanti repot juga. Lebih baik saya berhenti dulu, Pak. Karena kalau sedang mengaji kemudian makanan dibagikan, waduh, melihatnya ke makanan semuanya. Tidak ada yang melihat saya. Itu ya. Ini pengalaman saya, Pak, mengajar di mana-mana gitu. Kalau kemudian dibarengkan dengan membagi apa-apa, akhirnya jamaah bukan melihat saya, tapi melihat makanan. Itu bukan sini aja, sana saja, sama seperti itu. Masya Allah. Tetapi ketika kita yang sudah biasa ngaji, terbiasa ngaji, maka diupayakan harus nutup aurat semuanya. Kira-kira perempuan yang ada di sini ada yang lektonan apa tidak? Jawab. Yang lektonan silakan ke sini, ke depan. Saya kasih uang. Ada enggak? Alhamdulillah, nutup aurat semuanya. Kemudian khusus untuk perempuan, Bu, kalau mengaji, make up-nya jangan tebal-tebal. Kasihan yang ceramah. Kasihan yang ceramah, Pak. Masya Allah. Yang ceramah tidak fokus. Tapi kalau di sini aman-aman saja. Ya, kalau di sini aman-aman saja. Mudah-mudahan menjadikan pertamanan surga. Allahumma. Saya pernah ngisi pengajian, Pak, Bu, Pak Tayat. Kalau Pak Tayat kan masih muda. Kalau muslimat sudah tua. Saya sangat cinta kepada ibu, bahkan bisa membedakan baunya antara Pak Tayat dengan muslimat bisa.
baunya saja bisa. Contoh nih, contoh. Ini baunya ya. Saya duduk, yang lewat itu antara Patayat dengan Muslimat. Pas saya merem, kemudian lewat, baunya wangi ini. Berarti Patayat. Ketika pas lewat, baunya PPO, balsam minyak angin. Oh, berarti Muslimat. Tapi jangan bangga yang jadi Patayat. Yang Muslimat berarti umurnya sudah panjang. Alhamdulillah. Karena yang Patayat belum tentu sampai umur panjang. Saya punya jamaah rutin, Pak. Itu ibu-ibu yang sudah usianya sekitar 60 ke atas. Saya ngomong, sudahlah, ngaji saya dengan saya nyaman-nyaman saja. Silahkan dengan selonjor, tidak jadi soal. Selonjor tidak apa-apa, aman-aman. Bahkan saya ngomong, silakan balsam siapkan. Apabila pas emar, jarum dibalsemi. Yang penting ketika mengaji jangan ngomel sendiri, bicara sendiri. Lebih baik tidur daripada bicara. Kalau tidur sendirian, tapi kalau bicara membutuhkan orang lain. Betul? Umurnya berapa? 19. Anak saya yang terakhir itu usianya 18. Yang terakhir ini 19. Sudah di Klatsar. Alhamdulillah. Mas Banser, Pak kita apa ya mandan sepuh? Umurnya berapa Pak Banser? Umurnya berapa? Oh, 45, masih muda. Tapi dipijeti bisa penakan meriakan. Doi kiai ini sih pijeti mana seneng. Serba apa, Masya Allah. Ya. Nah, pas saat itu pengajian Patayat sekecamatan. Sedangkan kecamatan tersebut meliputi 17 desa. Berapa? 17 desa, Pak. Nah, Patayat itu kurang lebih ribuan Patayat. Banyak sekali. Pas posisi di depan saya ujung kiri ada anak muda Patayat. Ketika make up bablas. Pak, make up kadel nemen, Pak. Kadel nemen. Paham kadel nemen, paham ya? Tebal banget tegale meni kadel nemen meneng. Masya Allah. Ginjune kali ginjo ya. Untungnya ginjune orang bablas meneng. Nang kene pipine diabang-abang, di kuning-kuning, hijau-hijau, tak wang, tak lihat persis kayak ayam kalakul. Uyuh. Masya Allah. Ya, kalau ada perempuan kemudian ketika make up bablas, Pak, terlalu apa namanya? Menor kayak ondel-ondel. Menor, jadi seorang lelaki yang melihatnya belum minum kopi. Kopinya diminum dulu. Ya ini eman ya. Eman. Dewek kone kopi tok. Ora apa-apa penting ngedang bareng ya kowe. Bahasa Tegal kayak ngomong derek kayak kowe.
Masya Allah ya. Kalau ada seorang perempuan ketika ngaji kemudian menor-menor bagaikan ondel-ondel, seorang lelaki rata-rata ketika melihat itu tidak nyaman, tidak apa, bahkan mengganggu. Tapi kalau yang ada di sini, Masya Allah, perempuan-perempuannya ketika make up ini pokoknya sedang-sedang saja, sedang-sedang saja. Kalau sedang-sedang saja, lagu dangdut yang nyanyi siapa? Ini Peter, Betty Vera. Oh, Betty Vera ya, kayak sing anu ya, apa Poninan ya, Betty Vera iya, saya tahu juga. Betty Vera, Masya Allah. Selanjutnya, kita umat Islam berkewajiban untuk mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertama dalil mencintai Rasul. Nah, ada seorang perempuan, istri, dicintai suaminya, kira-kira senang apa enggak? Senang atau tidak? Gembira atau tidak? Ada seorang perempuan, istri, dicintai oleh suaminya, bahagia enggak? Bahagia, alhamdulillah. Sekarang dalil mencintai Rasul, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Az-Zuhri, derajatnya dhaif. Derajatnya apa? Dhaif, lemah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh termasuk cinta kepadaku. Waman ahabbani, dan barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i, maka ia bersamaku fil jannati, di dalam surga. Barang siapa yang mencintai Rasul, pada akhirnya akan bersama-sama dengan Rasul di surga. Semoga termasuk kita semuanya, amin Allahumma. Ya kompak Allahumma. Ya Rabbal. Kalau tadi derajat hadisnya adalah dhaif, riwayat Imam Az-Zuhri, tercantum di salah satu kitab namanya kitab Jami'us Shahir. Kalau kitab Jami'us Shahir di lemari saya 1 jilid 2 juz, karangan Imam Jalaluddin Asyuti, salah satu ulama besar ahli sunnah wal jamaah. Sekarang kita ambil hadis sahih saja, Pak. Karena kita ini berhadapan dengan orang-orang Wahabi yang gemar untuk membid'ahkan ya amalan-amalan yang kita laksanakan. Sekarang ambil hadis sahih cinta Rasul melalui dalil-dalil sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Jawahirul Bukhari. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintaiku melebihi cintanya kepada orang tuanya, anaknya, wan nasi ajma'in, dan semua orang. Jadi cintanya orang yang beriman kepada Allah, ingat Bu, Pak, ini Pak, cinta orang yang beriman itu ada urutan, Pak. Orang sakarpe dewek, tapi anak urutan yang pertama. Lihat sini Pak Bu, urutan yang pertama. Orang yang beriman kepada Allah pertama cinta Allah. Cinta apa? Dalilnya Al-Quran. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Yang kedua cinta Rasul. Yang ketiga cinta orang tua. Yang keempat cinta anak. Yang kelima cinta sesama manusia, saling hormat menghormati. Seandainya ada seorang istri cinta banget sama suami, kira-kira pantas atau tidak? Jawab. Ada seorang istri, saya ulang, seorang istri cinta sama suami sendiri, pantas atau tidak?
Yang tidak pantas adalah seorang istri cinta terhadap suami orang. Kira-kira model kayak gue anak. Tapi kalau Bekasi tidak ada, kan orangnya baik-baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ketika kita cinta kepada Rasul, diantaranya ciri-ciri. Sekarang ciri-ciri cinta Rasul, diantaranya sering membaca sholawat. Dari sholawat dalam Al-Quran, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu lima. Ini salah satu Pak dalil sholawat. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul diantaranya adalah gemar membaca sholawat. Sedangkan Rasul Pak pernah ditanya Pak, ya Rasul, bagaimana cara bersolawat kepadamu? Kemudian Rasul menyontohkan dalam kitab At-Tadhib. Kitab At-Tadhib itu kitab fikih. Rasul menyontohnya begini, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum. Persis ketika tahiyat apa? Akhir. Sedangkan Pak, lafaz dalam kitab itu tidak langsung ada sayyidinanya, tidak langsung ada sayyidina. Kalau redaksi dalam kitab itu, ya, seandainya ada orang Islam Pak kemudian baca sholawat tanpa sayyidina, itu betul, jangan sampai disalahkan. Kalau menyalahkan berarti menyalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau aswaja Pak, ini aswaja. Kalau membaca sholawat lebih baiknya itu ditambah dengan kata sayyidina. Barakyo, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barak lagi, Allahumma sayyidina. Ada orang tanya sama saya, anak muda, undangnya kayaknya undang pantas orang kira-kira. Aku dipanggil pantas boten, pantas orang, pantas nyokan isin nom, isin nom, oh ya Pak ya, ya nyokan isin nom Pak. Ya, hari takon kayak gini, bahasa Tegalnya ngono. Aku tak melu takon, jawabannya nyong ngono. Takon apa? Maca sholawat, gue apik ditambah sayyidina apa ora? Ke bahasa Tegal Pak. Ya. Kemudian saya jawab, saya kan orang NU Pak. Ya Bu ya, jawabannya langsung mantep. Lebih baik kalau baca sholawat ditambah dengan kata sayyidina, tapi jangan sampai menyalahkan yang tidak membaca sayyid. Ya, versi aswaja itu lebih baik ditambah dengan sayyidina. Itu namanya etika tata krama, panggilan penghormatan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Setiap negara punya panggilan penghormatan masing-masing Pak Bu. Baik di negara Eropa, ASEAN, bahkan sampai di Indonesia. Di Indonesia itu ada panggilan penghormatan Pak. Apa itu namanya? Begini, panggilan penghormatan ala Indonesia. Kalau anak yang masih muda, perempuan, ini perempuan, masih muda, panggilan penghormatannya apa? Mbak. Apa? Mbak. Itu nasional. Kalau sudah tua, Bu. Apa? Bu. Kalau lelaki yang masih muda dipanggil Mas. Apa? Orang sita. Mas. Apa? Mas. Mas apa namanya? Mas Aziz Gagap. Benar namanya Mas Aziz. Mas Aziz. Kalau sudah tua seperti saya dipanggil Pak. Panggil apa? Tapi kalau orang Purwokerto, Purbalingga itu yang gondrong, bukan Pak, di sana Pak. Iya Pak, wong Purwokerto kan niku Pak. Wong Purwokerto, Purbalingga, Wangon, Banjarnegara, Kebumen, terus
saya Cilacap. Wah, kalau gua nak kepriwe jan kencot banget. Kencot apa ya? Kencot apa sih? Kencot apa, Pak? Tegali ngelih. Bahasa kidul apa mun ini? Kencot. Bahasa sininya lapar. Aku pernah jawab, wih kencot banget ya. Tegali kan mun ini ngelih. Dijawab Bani Purwokerto ngeli watu. Masya Allah. Ya itu bahasa-bahasa ya. Ya. Di Indonesia itu ada panggilan penghormatan laki-laki yang masih muda namanya panggilannya Mas, kalau sudah tua Pak. Itu namanya panggilan penghormatan, Pak, ala Indonesia. Ya, tidak langsung memanggil namanya, tidak, Pak. Contoh Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indo. Contoh ya datang ke desa apa namanya ini? Apa? Telanjung. Contoh Pak Presiden Jokowi, Pak, tilik desa, ya sampai ke desa Telanjung, ya disapa dengan orang-orang Telanjung, Pak, ala Telanjung, nyapanya langsung menyebut namanya, langsung menyebut apa? Namanya Jokowi, silahkan mampir di desa Telanjung. Pantes apa tidak? Pantes apa tidak? Kalau bahasa Tegalnya bacur, bahasa Indonesianya saru, tapi kalau bahasa Kidule baju. Kayak Purwokerto kayak baju. Saya ini kalau ngisi pengajian di Jawa sebelah timur, wah di sana bahasanya itu serba pakainya O. Termasuk di kiainya itu Kiai Khalil. Ya Kiai Khalil, kalau di daerah Panjenengan di sana banyaknya pakainya O ya. Kalau Tegal A. Tapi kalau daerah Ngetan, Pekalongan, Batang, ya terus Ngetan lagi itu di sana kebanyakan pakainya O. Pakainya apa? Di Tegal pakainya A. Contoh di Tegal itu sega di Tegal kan? Sega. Nah Ngetannya mana apa? Sego. Ya. Di Tegal sega, Wetan sego. Di Tegal tela, di sana telo. Di Tegal kontal, di sana di Tegal kontal, di sana apa? Kontal itu apa namanya? Mental. Berarti kalau di Tegal kontal di sana ya tidak mesti pakainya O semuanya, tidak mesti, tergantung kalimatnya, Pak. Contohnya camat saja, camat di Tegal camat, di Pekalongan sana masa comot sama camat, Pak. Masya Allah. Tetapi ketika Pak Jokowi datang ke desa apa namanya tadi, Telanjung ya, Telanjung, disapa dengan ala bahasa Telanjung, ya bahasa Telanjung, tapi dipanggil dengan tambahan Pak, syukur jabatannya diikut sertakan. Contohnya Bapak Presiden Jokowi, silahkan mampir di desa Telanjung. Pantes apa tidak? Pantes, kewes, luwes, cocok, gali, cocok. Itu namanya panggilan penghormatan, Pak. Coba gini, mikir secara normal saja. Kelasnya Pak Jokowi, Pak, dipanggil langsung namanya Jokowi saja tidak pantas, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian dipanggil langsung namanya Muhammad. Menurut versi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah kurang cocok. Paham ya? Masya Allah. Ciri-ciri orang yang cinta Rasul gemar membaca sholawat. Sedangkan sholawat itu dibaca dimanapun itu dianjurkan, kecuali tempat-tempat yang dilarang. Contoh, baca sholawat tidak boleh di WC. Saya tidak boleh, apalagi sambil ngedet. Ada hukumnya haram. Sedang nyuci apa Bu? Nyuci, baca sholawat Bu. Allahumma sholli ala. Kayak nyuci pakainya, kalau dulu kan gosokan, sekarang pakainya mesin cuci ya.
sedang nuji bilas baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sedang nyambel gerus bumbu. Gerus apa? Yang biasa gerus bumbu lelaki apa perempuan? Lah saya juga sering Pak dulu di pesantren gerus bumbu dewek Pak, masak dewek, gerus bumbu dewek. Kadang gue saiki baein bojone aku pas lagi orang bisa masak, nyu masak dewek. Pinter, masak apa ya? Masak mie. Ya masak mie kan sama juga masak. Ya, sedang gerus bumbu, gerus apa? Bumbu baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suami dengerin, sedang apa itu? Gerenggang. Oh, setelah mendekat, oh baca sholawat, biarin terusin saja. Sedang masak kangkung, goreng kangkung. Bahasa sini goreng kangkung apa sih Pak? Lagi goreng tumis apa primen? Masak tumis ya. Orang goreng kangkung orang. Masak. Sedang masak tumis. Apa ini? Aduh. Modin kopi ini kurang entar soalnya ya. Aduh. Sedang masak apa? Sedang masak tumis. Kangkung. Sedang masak kangkung, bolak-balik baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sudah matang kemudian jenengan ngomong kangkung wis tak wacana sholawat toh, ari dipangan aja ngantuki ya tenang ya. Wong wadon gantina masake kangkung terus ya, suaminya ngantuk Pak. Giliran suami ngantuk diomelin oleh istri. Suami gimana? Laki-laki sekarang ngantuk saja. Ya ngantuk kok dibakani kangkung. Sing salah wadon apa lanang? Wadon. Mulane masak nanggo suami jangan kangkung terus, kantuk. Pagi sore kangkung, pagi sore kangkung. Ya suami ngantuk ya Pak ya. Giliran ngantuk diomelin Pak. Ya Allah. Tapi salah satu makanan favorit saya adalah kangkung. Betul. Saya ini senang kangkung. Rujak saja, rujak kangkung. Enak Pak. Seandainya panitia di sini menyiapkan saya kangkung sama sate. Seandainya panitia di sini menyiapkan saya itu kangkung dengan sate, maka yang saya makan adalah kangkung. Yang kedua, ragus amat ya. Masa ya anak ya orang apa sana nih tenang bae wis mbok tak priwe. Saanane ya Bu ya. Jadi kula niku apa saja yang penting halal saya makan. Masya Allah. Terus gini, ciri-ciri orang yang cinta Rasul, Masya Allah, sering mengingat terus-menerus, ibarat orang yang sedang jatuh cinta. Orang sedang apa? Mau tidur. Terus apa? Jenengan terus yuk. Mau tidur. Mau makan teringat. Mau apapun teringat. Kekasihku, Masya Allah, ku menangisku karena rindu, ku bersedih, sedihku karena rindu, aku rindu, rindu. Perutnya nanti Pak padamu. Sini bahasa apa ya? Sini bahasa apa? Lalu sini bahasanya minta malah. Yang nyanyi saya minta malah. Ya, yang mencipta Evita Mala saya ikut nyanyi juga. Itu waktu dulu itu saya masih muda, TV-nya masih hitam putih Pak. Ya hitam putih ya. Nyanyi seperti Evita Mala, Masya Allah ya. Itu lah contoh begini, ada suami istri Pak ya, menikah seminggu berarti 7 hari, Masya Allah, lelakinya suaminya langsung berangkat diangkat pelayaran ke luar negeri.
sedang cinta-cintanya, sayang-sayangnya, ya, lagi kraket-kraket sing lanang lelakinya, suaminya berangkat ke luar negeri. Kira-kiranya gimana Bu? Kasihan dah? Kasihan dah? Ayo melas temen. Masya Allah, lagi sayang-sayangin, lagi cinta-cintanya, seorang suami diangkat ke luar negeri. Ya contohnya lanange, suaminya arane Rinto. Namanya siapa? Di sini ada yang namanya Rinto? Ada namanya Rinto? Suami namanya Rinto, istrinya namanya Janah. Namanya siapa? Namanya siapa? Suami istri ini yang pengantin baru, ketika kangen, ketika cinta benar-benar lagi membara, kemudian video callan, video apa? Call sambil nyanyi. Ya, ke suami istri seneng nyanyi, tapi bukan penyanyi, penyonyo. Sering nyanyi persis kayak Evita Mala. Pertama yang nyanyi adalah istrinya yang bernama siapa? Jana. Dinyanyikan dan nyanyinya kepada suaminya namanya Rinto. Yang pertama kali nyanyi adalah suami yang namanya Rinto. Mau tidur, ya si Rinto seneng Rinto ya, Rinto. Mau tidur, teringat padamu. Jana, jangan jawab Jana. Siap. Ayo jawaban Jana. Mau tidur, teringat padamu. Bagus. Kurang kompak lagi. Mau tidur, teringat padamu. Bagus. Mau makan, teringat padamu. Mau apapun, teringat padamu. Oh istriku, nangis si Rinto. Masya Allah. Sekarang si Jana nyanyi untuk si Rinto. Mau tidur, teringat padamu. Peter langsung nyamber Pak. Ya bro, lagi mau tidur teringat padamu, mau makan teringat padamu, mau apapun teringat padamu. Suamiku, Masya Allah, bocah loro nangis. Lanang wadon, ini cinta suami istri, cinta yang dihalalkan oleh agama. Alhamdulillah. Begitu juga ketika cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering mengingat Rasul. Salah satunya adalah dengan membaca sholawat bareng yuk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua Pak, kita umat Islam berkewajiban untuk memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya Al-Quran Pak. Dalilnya apa? Al-Quran surat Al-A'raf. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ, maka orang-orang yang beriman kepadanya, dalilnya masuk, dalilnya memuliakannya, menolongnya, mengikuti cahaya terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Qur'an. Ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Dalam tafsir dijelaskan untung dari dunia maupun akhirat sampai akhirat. Jadi orang yang memuliakan Rasul akhirnya kategori orang yang beruntung. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya, amin Allahumma ya Rabbal. Nah, sekarang yang pertama kali memperingati Maulid, Bapak Ibu pernah dengar enggak? Yang pertama memperingati Maulid di mana ya? Di mana ya? Dalam kitab Al-Hawilil Fatawi, ulama mengatakan yang pertama kali memperingati Maulid ada yang mengatakan di Mesir. Ulama lain mengatakan Pak di Ibril. Ibril itu negara Irak. Ibu kotanya Baghdad. Ibu kotanya apa? Baghdad. Ada daerah yang namanya Ibril. Namanya apa? Ingat zaman dulu Pak Bu. Di Irak itu ketika perang sama Amerika, presidennya sing kumisnya kandel banget, arahnya siapa? Saddam. Masih ingat Pak ya? Masih ingat ya Bu ya? Di Irak ada orangnya kumisnya tebel, namanya Saddam Hussein. Di Indonesia ada orang yang kumisnya tebel, namanya siapa? Adam Inul. Adam apa? Adam Inul. Kenal sama Inul? Kenal sama Inul?
yang terkenal goyangan saking ngebore banter banget mau dikontrak Pertamina ngebor minyak. Masya Allah ya. Jadi yang pertama kali memperingati Maulid di Irak, Pak, dari Irak sampai ke Nusantara zaman dulu Indonesia, dari Indonesia sampai ke Jawa Barat, dari Jawa Barat sampai ke desa apa ini? Telajung ya, sampai ke desa Telajung. Masya Allah, dari awalnya dari sana dari Irak, Pak, sampai ke desa Telajung. Alhamdulillah. Saya mau tanya, Pak, kebiasaan di sini mulai tanggal 1 bulan Rabiul Awal sampai tanggal 12 di sini biasa membaca kitab Maulid Al-Barzanji napa mboten teng mriki? Biasa ya. Biasa membaca kitab Maulid Al-Barzanji. Setiap hari apa? Setiap hari apa tuh? Gimana? Di sini membaca kitab Maulid Al-Barzanji. Kalau di Tegal ini ketika masuknya bulan Rabiul Awal tanggal 1 sampai tanggal 12, Pak, membaca kitab Maulid Al-Barzanji. Ada yang ba'da maghrib, ada yang ba'da isya, ada yang setiap sore, siang, ibu-ibu biasanya. Terus continue. Kalau di sini tidak, betul gitu, betul. Suara apa, tenang saja, ya, tenang. Nah, begini Pak Bu, sekarang saya ringkas saja karena waktu sudah cukup malam, hampir jam 12 kurang 11 menit. Ketika Rasulullah SAW dikandung, yang mengandung siapa? Yang mengandung adalah Ibu Aminah binti Wahab. Wa utiyat ummuhu fil manami faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Suatu ketika Ibu Aminah mimpi, Pak. Dikatakan kepadanya mimpi, isi mimpinya gini, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin wa khairil bariyah. Sungguh Aminah engkau telah mimpi, telah mengandung, bukan mimpi, telah mengandung junjungan semesta alam dan sebaik-baik makhluk. Jadi pertama Rasul dikandung, ibunya mimpi. Ibunya sinten? Ibunya siapa? Aminah binti. Ternyata Pak beneran, Pak, impiannya itu beneran. Semakin tambah hari, semakin tambah minggu, bahkan semakin tambah bulan, ya, perut mau semakin membesar dan membesar. Masya Allah, Rasul dikandung selama kurang lebih 9 bulan komariah. Alhamdulillah. Maka umatnya rata-rata dikandung secara medis normal 9 bulan 10 hari. Saya mau tanya Bu, waktu ngandung repot enggak? Repot apa tidak, Bu? Saya tidak berani tanya sama bapak-bapak karena yang mengandung adalah ibu. Kalau bapak-bapak tidak mengandung, dah. Bu, waktu ngandung repot apa tidak? Waktu kandungan masih muda ada istilah Jawa, Pak, mengatakan nyedam. Apa? Di sini ada enggak nyedam? Ada, nyedam. Kalau nyedam kan inginnya ini itu. Ada seorang perempuan sedang hamil, Pak, ngandung, Bu. Nyedam ingin paku sama suami. Paku, nyedamnya paku. Paku paham enggak? Paku paham atau tidak? Yang jadi masalah adalah suaminya orangnya kering, ya, kurus, istrinya gemuk bagikan green. Suaminya ngomong gini, Bu, jangan pangku, Bu, jangan, kan saya kurus. Kemudian ibunya ngomong, bayinya inginnya pangku. Ya sudah, tidak apa-apa lah, demi cintamu padamu negeri, demi cintaku padamu negeri. Kemudian mulai pangku. Oh, lelakinya, suaminya ketika dipangku mulai milit-milit tuh. Bisa milit-milit sih, Pak, kurus. Ya, itu aslinya ujian bagi seorang suami. Sebatas mana seorang suami cinta terhadap istrinya adalah ketika salah satu istrinya sedang mengandung nyidam. Masya Allah, ketika nyidam bau yang tidak sedap, kira-kira muntah boten, Bu? Muntah boten, Bu? Bau tempe tidak pas, tidak cocok, muntah. Bau ikan tidak cocok, muntah. Giliran bau kelek kesing lanang, kelek ketek. Bahasa Indonesia apa gini? Kelek, ketek. Giliran bau keteknya suami tidak muntah.
Oh, berarti nyidam ketek. Berbahagialah seorang suami apabila punya istri nyidamnya ketek, Pak. Enggak usah mengeluarkan modal, Pak. Kalau istri minta, Pak, keteknya satunya, ya sudah aman, enggak usah mengeluarkan uang. Alhamdulillah. Kemudian ketika kandungan sudah mulai besar, kurang lebih 9 bulan, orangnya kurus, bayinya 2, namanya apa? Apa? Kembar. Ya Allah, saya pernah lihat, Bu, kalau mau duduk mudah, ketika mau bangkit dari duduk tretean, Masya Allah, jalannya saja gini jalannya. Lihat dari sini jalannya. Saya lihat gitu jalannya gini. Di sini ada guntingnya, lontar-lantir. Di sini sama enggak? Ada guntingnya? Oh jangan, itu tradisi Jawa, Pak. Kalau tradisi Jawa dulu di sini ada gunting, Pak. Katanya gunting itu untuk tumban. Gunting katanya untuk apa, jaga apa? Kalau kepleset tiba ya kena. Ya, enggak boleh gitu. Masya Allah. Kalau mengandung dalam keadaan besar saja, repotnya setengah mati. Di bawah telentang bagaikan kekawat ketindian tumpeng. Di bawah miring melorot. Saya pikir kalau di bawah tengkurap munyang. Repot banget, Bu? Repot. Saya mau tanya, repot mana antara suami dengan istri? Yang paling repot ketika merawat anak, suami atau istri? Kayak ulanang lingak-linguk wetok. Lingak-linguk wetok ya. Orang kerasa sih, Pak. Ya, saya ulang pertanyaannya. Merawat anak yang paling repot suami apa istri? Suami tidak ada yang jawab, tidak berani. Termasuk saya juga tidak berani, Pak. Kalau yang paling repot adalah istri. Ada 3 hal yang seorang suami tidak akan mungkin bisa, Pak. Pertama, mengandung. Betul, Bu? Yang kedua, melahirkan. Yang ketiga, menyusui. Seorang lelaki hebatnya seperti apa, jadi presiden, wakil presiden, tidak akan mungkin bisa 3 hal ini. Yang punya susu, bisa mengeluarkan air susu, cuma ibu, Pak. Kalau bapak-bapak punya susu, punya, saya punya. Ya, tapi ketika keluar air keringat. Kalau air keringat rasanya apa? Oh, berarti merasakan ya, merasakan berarti. Masya Allah. Ya. Ketika melahirkan langsung, Pak, ini saya ringkas. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, wa barasa sallallahu alaihi wasallam mawdi'an yadayhi 'alal ardi rafi'a rasahu ila sama'il 'aliyya mubiyan bidzalika raf'i nasutadihi wa ula. Masya Allah. Nabi Muhammad SAW lahir, kedua tangannya diletakkan di atas bumi sambil kepalanya mengangkat ke langit yang tinggi. Dari posisi Rasul ketika lahir, kedua tangannya diletakkan di atas bumi, Pak. Tetapi ketika kita sebagai orang biasa dilahirkan oleh seorang ibu, kadang sulit, kadang gampang. Leres boten, Bu? Betul, Bu? Ketika melahirkan ada yang gampang, ada yang sulit. Tapi kalau zaman dulu, Pak, tidak ada yang namanya sesar, Pak. Ya, ibu-ibu melahirkan sampai 10, 12, losin, 7, 8, tidak ada yang namanya sesar. Tapi sekarang kadang-kadang melahirkan 1 sesar, 2 sesar, dikirain sesar biayanya udah banyak, betul. Tapi tidak apa-apa, yang penting ibunya sehat, ya anaknya sehat. Kalau uang bisa dicari, Pak. Ya, kalau zaman sekarang banyak sesar, tidak apa-apa sesar. Memang sekarang Masya Allah serba pakai duit. Pakai apa? Pakai duit. Kontrol pakai duit. Nebus obat pakai duit. Berarti melahirkan, masa melahirkan duit? Melahirkan bayi kok duit? Melahirkan bayi pakainya duit sekarang. Coba kalau zaman dulu, Pak, saya ingat, saya kan termasuk orang zaman dulu, ya. Ketika ada bayi malang, karena apa bayi malang, Pak? Mayan apa? Sungsang. Kalau zaman sekarang harus dioperasi, Pak. Tetapi kalau zaman dulu tidak.
Zaman dulu itu kalau ada bayi sungsang, cukup dukun bayi urutin, diuruti ya. Terus ketika kepalanya sudah pas lurus dengan lubangnya, lurus, masya Allah, lurus dengan jalan bayi. Kalau zaman dulu dukun bayi ikut ngeden, ikut apa? Ngeden bahasa sini apa? Ngeden sama ya. Ibu-ibu waktu melahirkan ngeden atau tidak? Ngeden, seorang ngeden rimet. Saya pernah ditanya oleh salah satu jamaah saya, ibu-ibu, Pak, saya mau nanya apa? Kok kenal orang dulu itu tidak ada yang namanya sesar? Sekarang banyak sesar. Waduh, saya mikir, saya tidak melahirkan kok ditanya ya. Saya jawab jawabannya menurut akal saya. Kalau orang dulu itu seneng ngeden-ngeden, tapi kalau orang sekarang tidak mau ngeden, maka kebanyakan sesar. Masya Allah, itu jawaban saya. Salah atau tidak? Oh, saya tidak melahirkan. Ya, coba bayangkan Pak, ketika melahirkan ini seorang ibu, taruhannya nyawa Pak, hidup mati ketika melahirkan. Maka seandainya ada seorang ibu melahirkan kemudian meninggal dunia, termasuk kategori orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid bersamaan ruh dicabut, dosanya semua diampuni oleh Allah kecuali satu, dosa hutang. Lan hati-hati ada hutang Bu. Ada hutang kanda kalau bojo, kanda kalau sing lanang, krungu. Ya oh, ada hutang